Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai berita yang lagi viral, di mana Pak Anies dituding punya hutang 50 miliar. Informasi itu berangkat dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang menyatakan bahwa ada hutang 50 miliar dari Sandiaga Uno ke Anies Baswedan. Dan Sandiaga Uno dalam beberapa kesempatan juga menyampaikan bahwa dalam sebuah pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah atau pilpres, kalau ada biaya politik, anggap saja itu perjuangan. Jangan punya pikiran untuk uang kembali, ikhlaskan saja. Kalau kita lihat video yang pernah disampaikan oleh Sandiaga Uno. Namun pada kesempatan yang lain Sandiaga Uno menyatakan bahwa ada hutang piutang antara dirinya dengan Anies Baswedan. Dan hutang-hutang itu ternyata ada perjanjiannya dan perjanjian itu sudah disimpan, teman-teman. Tapi sampai sekarang kita tidak melihat, teman-teman, terkait perjanjian hutang piutang tersebut. Kemudian pada kesempatan yang lain Sandiaga Uno juga menyampaikan bahwa setelah sholat istikharah dan sudah berunding sama keluarga, akhirnya mengikhlaskan 50 miliar rupiah hutang dari Anies Baswedan. Itu artinya bahwa Anies Baswedan punya hutang dari Sandiaga Uno. Kalau pernyataan Sandiaga Uno seperti itu, mengikhlaskan atau merelakan 50 miliar hutang untuk Anies Baswedan dalam gelaran Pilkada 2017. Namun sisi lain ini ada pendapat atau pernyataan dari Pak Anies Baswedan, sebenarnya tidak ada hutang dirinya kepada Sandiaga Uno. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan mengenai hutang 50 miliar tersebut. Dana yang keluar saat Pilgub DKI atau Pilpres 2019 itu ya saya niatkan sebagai sudah bagian daripada perjuangan, bagian daripada membangun Indonesia. Dan saat kita mengambil posisi tersebut, maka kita tidak ada lagi dorongan untuk balik modal ya. Karena kalau berpikirnya itu investasi, kita pasti akan bagaimana nih ngembalikin modal, apalagi kalau kita pinjam. Ada pinjaman, sebenarnya bukan pinjaman, dukungan yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai hutang. Bila ini berhasil, maka itu dicatat sebagai dukungan. Bila kita tidak berhasil dalam pilkada, maka itu menjadi hutang yang harus dikembalikan. Siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Pilkada kalah, maka saya berjanji, saya dan Pak Sandiaga Uno berjanji mengembalikan. Dan saya dan Pak Sandi. Catatan saya. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pernyataan yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan mengenai hutang 50 miliar. Yang disebut-sebut itu hutang untuk Pak Anies Baswedan dari Sandiaga Uno. Tetapi kalau kita melihat seperti ini, bahwa yang disampaikan Pak Anies ini cukup jelas, uang itu bukan uang Sandiaga Uno, tetapi uang pihak ketiga yang dipinjamkan atau yang bentuknya adalah support, teman-teman, dukungan. Jika menang lunas, jika kalah harus dikembalikan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita dari tribunnews.com. Anies Baswedan akhirnya klarifikasi soal utang 50 miliar. Uangnya bukan dari Pak Sandi. Ini cukup jelas, teman-teman. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya memberikan klarifikasi terkait adanya perjanjian hutang sebesar 50 miliar kepada pasangan dalam Pilkada DKI 2017 Sandiaga Uno. Utang 50 miliar Anies kepada Sandiaga Uno itu awalnya diungkap politikus Partai Golkar Erwin Aksa saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Akbar Faisal yang tayang pada Sabtu 4 Februari 2023. Terkait kabar utang 50 miliar itu, Anies Baswedan memberikan jawaban. Anies mengatakan saat dirinya maju dalam Pilkada DKI Jakarta bersama Sandiaga Uno pada tahun 2017,
ada banyak sumbangan yang masuk. Sumbangan dana kampanye itu ada yang diketahuinya, ada pula yang tidak diketahui. Dari sekian sumbangan itu ada yang berupa sumbangan langsung, di mana pemberi sumbangan atau dukungan itu meminta dicatat sebagai hutang. Ada pinjaman sebenarnya bukan pinjaman, yang pemberi dukungan ini minta dicatat sebagai hutang. Jadi dukungan kampanye yang minta dicatat sebagai hutang, kata Anies dalam tayangan channel di YouTube Mary Riana pada Jumat 10 Februari 2023. Atas dukungan sumbangan itu, apabila Anies gagal memenangi Pilkada DKI, maka akan dicatat sebagai hutang dan harus dikembalikan. Dikatakan Anies dalam pemberian dukungan itu, Sandiaga Uno bertindak sebagai penjamin, bukan sebagai pemberi pinjaman. Adapun uang sebesar 50 miliar itu berasal dari pihak ketiga. Namun Anies tidak mengungkapkan siapa pihak ketiga yang dimaksud. Nah, itu kan dukungan tuh. Nah, siapa penjaminnya? Nah, penjaminnya Pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Itu ada pihak ketiga yang mendukung. Kemudian saya menyatakan untuk dicatat sebagai hutang, kata Anies Baswedan. Anies mengakui perjanjian itu dilakukan secara tertulis dan ia yang menandatangani surat perjanjian itu. Namun dengan dirinya telah memenangi Pilkada DKI pada 2017, utang 50 miliar itu dinyatakan lunas dan tidak perlu dibayar sesuai yang tercantum dalam perjanjian. Itu yang disampaikan Pak Anies Baswedan, teman. Kalau menang, maka itu lunas. Apabila kami menang Pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan utang dan selesai, bentuk dukungan. Jadi itulah yang terjadi. Begitu Pilkada selesai, menang selesai, ujar Anies Baswedan. Bakal calon presiden dari Partai Nasdem ini justru heran dengan pihak yang mengungkapkannya saat ini. Anies juga menyatakan siap memperlihatkan dokumen perjanjian itu apabila memang diperlukan. Ada dokumennya. Kalau suatu saat perlu dilihat, ya boleh saja, karena tidak ada sesuatu yang luar biasa di situ. Jadi tidak ada sebuah utang yang hari ini harus dilunasi karena pilkadanya selesai. Menjadi aneh kalau sekarang dibicarakan terang Anies Baswedan. Sebelumnya soal utang 50 miliar Anies ini diungkap Erwin Aksa. Erwin menyebut saat putaran pertama Pilkada 2017, Sandiaga sempat meminjamkan uang 50 miliar kepada Anies untuk logistik pemenangan. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies, kata Erwin. Adapun jumlah pinjaman dari Sandiaga Uno kepada Anies itu menurut Erwin sekitar 50 miliar. Nilainya ya 50 miliar barangkali, kata Erwin Aksa. Itu teman-teman terkait berita Pak Anies yang katanya punya hutang. Ternyata isu atau berita itu dari Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, teman-teman, yang berikan pernyataan tersebut sehingga beritanya menjadi viral. Dan anehnya teman-teman, Sandiaga Uno itu seolah mengamini apa yang disampaikan oleh Erwin Aksa dengan mengatakan bahwa memang ada perjanjian hutang piutang antara dirinya sama Anies Baswedan dan itu ditandatangani Anies, Sandi dan Pak Prabowo Subianto. Jadi ada 3 orang yang menandatangani itu. Dan di kesempatan yang lain Sandiaga Uno menyatakan bahwa setelah sholat istikharah, nah ini menyangkut sholat segala teman-teman ya. Apakah Sandiaga Uno sholat istikharah benar atau tidak kita tidak tahu, tetapi beliau menyatakan setelah sholat istikharah dan sudah berunding sama keluarga, akhirnya mengikhlaskan. Jadi tidak menagih kembali kepada Anies Baswedan. Tetapi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Anies, teman-teman, tidak ada hutang. Uang itu dari pihak ketiga yang menjamin Pak Sandi dan harus dikembalikan Anies Sandi jika kalah dalam gelaran Pilkada 2017. Mestinya kan itu. Jadi itu yang menjadi dasar dari Pak Anies Baswedan yang menyatakan bahwa beliau tidak punya hutang. Dan kalau memang itu benar kan berarti tidak punya hutang. Jadi tergantung dari isi perjanjian
yang sampai hari ini memang belum begitu jelas isi perjanjiannya seperti apa. Tetapi ada dua pernyataan yang berbeda antara Anies Baswedan yang menyampaikan bahwa tidak ada hutang, sementara Sandiaga Uno menyatakan bahwa dia mengikhlaskan setelah sholat istikharah dan berunding sama keluarga. Itu artinya Anies Baswedan punya hutang. Jadi ada perbedaan pernyataan yang disampaikan Sandiaga Uno dan Pak Anies Baswedan. Yang benar yang mana? Ya dilihat aja perjanjiannya. Itu solusinya saya pikir cukup real. Dan kalau memang Pak Anies punya hutang, memang harus dikembalikan. Namanya hutang, walaupun orangnya sudah mati, sudah meninggal misalnya, keluarganya harus membayar, teman. Namanya hutang tetap hutang. Tapi masalahnya di sini ada dua perbedaan pernyataan antara Sandiaga Uno yang menyatakan ada hutang, sementara Pak Anies tidak ada hutang. Dan Pak Anies menyatakan bahwa uang itu bukan dari Pak Sandi, tapi dari pihak ketiga yang menjamin Sandiaga Uno dan yang mengembalikan keduanya Anies Sandi jika kalah dalam gelaran Pilkada 2017. Mestinya itu. Nah, saya melihatnya ini memang serangan yang bertubi-tubi diarahkan kepada Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan maju di 2024. Nah, kenapa ini diungkap? Ya, kemungkinan karena Pak Anies maju, teman. Jika Pak Anies tidak maju di Pilpres 2024, mungkin ini tidak akan diungkap. Tidak akan diungkap dan tidak perlu diungkap, teman-teman. Karena sebenarnya tidak ada masalah dengan utang piutang tersebut karena memang sudah lunas dan tidak perlu dibayar oleh Anies Sandi karena sudah memenangi dalam pilkada. Nah, itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini terkait Pak Anies Baswedan yang menyatakan tidak ada utang piutang dalam gelaran Pilkada 2017 kemarin. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.